قال حديث إدريس بن عمر الحبشي عن بعضهم إن الأكابر تكون البركة لهم إما في الأولاد وإما في التلامذة وإما في التصانيف. وكان سيدنا عبد الله الحداد من جمع له تلك البركات الثلاث: بارك الله في أولاده، وبارك في تصانيفه، وبارك في تلامذته بما لا يخفى. قال حبيب أحمد بن زيد الحبشي قال الشيخ عبد الرحمن بن علي بن بكر السقاف: داوم على تلاوة القرآن وقول لا إله إلا الله ولا تترك قيام الليل أصلا، فإن الخير كله جمع فيه، وما عقدت ولاية لولي من أولياء الله إلا بالليل، أن ربنا جل وعلا ينزل في النصف أو الثلث الأخير من الليل. قال الحبيب علي بن حسن العطاس قال سألت اشتري من الأولياء من إذا مر على أصاة فسلم عليهم أو سلموا عليه فرد غفر الله لهم جميع ذنوبهم وآمنهم من عذابه، ومنهم من لا تأكل النار من جالسهم ولو لحظة أو حضر جنازتهم انتهى. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah menyampaikan sebagian salaf mengatakan bahwasanya para wali-wali yang besar barokah mereka itu bisa berada pada anaknya, juga bisa barokahnya turun ke murid-muridnya. Amin, amin. Ataupun barokahnya itu berada di kitab-kitab karangannya. Bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib termasuk orang yang wali yang barokahnya itu terletak pada semua tiga-tiganya. Allah, insyaallah. Barokah beliau ada di anak-anaknya, turun ke anak-anaknya, Hasan dan lain-lainnya, Muhammad, dan juga turun ke murid-muridnya, Allamah Dunya Abdurrahman bin Faqih dan seterusnya dan lain-lainnya. Banyak murid-muridnya Abdullah bin Al-Haddad yang jadi aulia, dan juga kitab-kitab. Dan alhamdulillah kita punya guru Sayyidul Walid Abu Al-Habib Ahmad bin Husin As-Saqaf, Allah bihayati, termasuk murid daripada ulama-ulama besar, wali-wali besar, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan banyak lagi yang lain-lainnya, termasuk Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Yang kesemuanya itu wali-wali yang dikenal, dan barakah syariah fi Sayyidul Walid, Allah, barakahnya turun kepada beliau. Jadi kita yang pernah belajar kepada beliau, insya Allah nggak luput dari amin, barakah. amin ya Allah, amin, amin. Karena barakah itu memang nggak terlihat secara jelas, secara langsung, nggak kasat mata. Barakah itu terkadang kita punya ketenangan hati. Barakah itu terkadang kita bisa istiqomah dalam ibadah. Nggak harus berbentuk ilmu yang banyak atau harta yang banyak, karena semua itu terletak pada pengamalannya, dibuat untuk apa, begitu. Orang banyak harta, tapi kalau nggak digunakan untuk kebaikan, nggak ada gunanya harta yang banyak. Jadi banyak, tapi di indallah sedikit. Hartanya banyak, indallah sedikit. Kenapa? Yang dipakai untuk amal soleh cuma sedikit. Ilmu juga begitu. Jangan dikira orang yang banyak kitabnya, banyak ilmunya, banyak hafalannya itu yang baik. Enggak. Yang baik itu sedikit diamalkan, jadi besar, jadi banyak, jadi berkah. Nah, ilmu yang kita dapat dulu, insya Allah di pondok dulu, anak Buya, walaupun sedikit, insya Allah jadi. Amin ya, amin, amin.
Di sini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan perkataan Sahal bin Abdullah At-Tusturi tentang macam-macamnya karomahnya para aulia. Di antara wali itu ada yang kalau lewat ketemu dengan orang-orang ahli maksiat, kemudian si wali tadi mengucapkan salam, Allah ngampuni dosa mereka yang ahli maksiat. Cukup salam aja, assalamualaikum, itu sudah diampuni dosanya mereka. Atau mereka orang-orang ahli maksiat mengucapkan salam sama seorang wali tadi, diampuni semua dosa-dosanya, bahkan dijauhkan daripada azab. Di antara mereka karomahnya wali juga orang yang pernah duduk dengan mereka walaupun sebentar saja tidak akan disentuh api neraka. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Sebentar saja duduk dengan mereka. Ya bahat man jalasahum fil umur walau marrah. Untung orang yang pernah duduk bersama mereka walaupun sekali seumur hidup. Jadi kita sebenarnya dalam keuntungan yang besar sebenarnya. Dan keuntungan yang besar, kita pernah berguru, pernah belajar, pernah duduk sama Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Husain As-Segaf matanallahu bi hayatih. Amin ya Rabb, amin. Cuma terkadang setan enggak merasa senang. Di mana-mana setan itu selalu berusaha orang itu supaya enggak dapat kebaikan. Bagaimana caranya? Satu, mereka dilupakan dengan gurunya. Allah. Dijauhkan dari gurunya. Dibuat hatinya enggak ada ta'alluq. Alhamdulillah. Kadang ditutup matanya, gurunya enggak terlihat, orang lain yang terlihat. Alhamdulillah. Di matanya orang lain terlihat besar, di matanya gurunya terlihat kecil. Ini apa maksudnya? Supaya si orang ini mahrum daripada barokah gurunya. Waliyullah. Jadi modalnya sebenarnya kecil, kita ini kepingin dapat barokah, kepingin dapat kebaikan, dapat ilmu yang manfaat, modalnya kecil, hanya ta'alluq saja. Abuya nggak minta kalian ini datang membawa hadiah banyak, hadiah besar, nggak. Beliau nggak pernah nuntut itu, nggak nyuruh itu, nggak pernah nuntut apa-apa kepada muridnya. Cuma kita yang harus ngerti bahwasanya keberkahan, manfaat nggak bakal dapat kalau kita nggak ada ta'alluq. Ta'alluq ini harus ada di dalam hati. Bagaimana ta'alluq itu? Guru dalam hatinya lebih dibesarkan daripada yang lain, bahkan lebih besar daripada orang tua. Kalau masih ada orang lain lebih besar daripada guru, walaupun itu orang tua, belum kita ta'alluq sama guru. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk Amin ya orang yang Rabb. punya ta'alluq kepada para sada, para habaib, para syuyukh. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat insyaallah jadi ilmu yang manfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang disampaikan oleh Sayyidil Walid Ahmad bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan beliau insyaallah. Amin. Hayyan wa mayyitan, kita ada di jalan beliau insyaallah. Rasa mahabbah kepada beliau insyaallah selalu ada dalam hati kita sampai akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.